げぬか。ならばエンドスキルやめろ。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, orewara kuroren. Oke, ini dia episode ke-42 yang lumayan ngeri sih. Ada adegan orang dicucuk dan itu nggak tanggung-tanggung, aduh, buset dah. Oke, ini kita sudah mengejar episode ke-42 yang lagi ongoing sekarang, jadi kita bisa ngonten dengan tenang setelah ini. Oke, langsung aja episode 42 kita bahas. Ikuzo, Digital Gate Open! Episode ini diawali dengan seseorang yang dikejar-kejar oleh Digimon baru yang bernama Oboromon. Digimon Ultimate beratribut virus dan bertipe undead. Ditanya aneh-aneh soal simbol merah karena bingung, akhirnya si manusia ini dicucuk juga sama si Oboromon. Sampai diangkat tinggi-tinggi itu ngapain sih? Aduh, serem banget boy. Paginya Hiro dan kawan-kawan ngobrolin soal Oni. Terus ya kata Ruri ada yang minta tolong ke dia karena kakaknya diculik Oni. Terus terdengar lagi suara yang menjengkelkan, suara yang sangat familiar, suara yang sangat, ya gitulah. Ini adalah suara ketika dia mencari hero yang asli. Ya, suara Espimon. Ente kadang-kadang ya, aduh ini si Espimon berarti emang sudah perannya seperti ini teman-teman. Jadi plot device, jadi dia keliling sana-sini, terus ngucap kalimat menyebalkan itu, dan ini dia ngasih tahu info yang dia dapat ke timnya Hiro. Jadi katanya ada rumor tentang Oni pemakan manusia di suatu lokasi yang dimaksud. Lokasi yang disebut Espimon sama dengan kota klien si Ruri. Dan singkat cerita, mereka naik Air Dramon ke kota tersebut karena merasa harus menolong. Sampainya di sana, si Jellymon bandel lagi, dia langsung keluyuran coba. Mereka ketemu sama klien Ruri kali ini yang bernama Miori. Terus seperti biasa Gamamon dianggap hologram. Ya udahlah ya. Sekarang kesaksiannya itu kakaknya udah hilang sejak 3 hari yang lalu. Dan juga selain kakaknya ada banyak lagi korban yang ini diculik sama Oni. Terus kenapa mereka bisa yakin kalau yang menculik itu adalah Oni? Karena menurut saksi mata yang selamat, itu karena mereka bisa selamat karena megang benda seperti tas kertas dan kotak pos. Lalu petunjuk selanjutnya adalah waktu dan jalan yang sama kemungkinan akan menemui si Oni lagi. Jadi tengah malam nih teman-teman, sekitaran jam 12, jam 1, jam 2 gitu kan. Selanjutnya mereka berpencar, Ruri dengan Miori, Hiro dengan Kyoshiro. Terus mulai muncul deh si Oni ini di tempat Hiro dalam bentuk bola arwah. Kemudian ngumpul dan jadi Oboromon. Anehnya dia nggak nyerang Hiro tapi beralih ke Kyoshiro. Gamamon menyerang Oboromon dan jaket Hiro lepas berpindah ke tangan Kyoshiro. Oke, ini nggak masuk akal ya teman-teman. Ini gara-gara jaketnya Hiro ditarik doang bisa pindah tangan, dan itu padahal masih ini loh, ada tasnya Hiro yang masih diselempangin di badannya Hiro. Itu harusnya ngalangin dong, yang ngalangin jaketnya lepas. Ah udahlah, nggak masuk akal ini. Dan akhirnya gara-gara ini si Kyoshiro batal diserang, namun Hiro diserang. Ini pasti petunjuknya nih, ada hubungannya sama jaketnya si Hiro. Kyoshiro udah Kansuto di sini gara-gara ngeliat si Hiro dicucuk dan diangkat. Ya kebiasaan lah. Dan peraturan selanjutnya dari si Oboromon ini adalah Digimon nggak termasuk mangsanya. Kemudian Ruri ketemu Oboromon yang berbeda setelah ditelepon sama Gamamon. Tadi kan merah, terus ini kuning. Biru, sorry. Mereka berusaha lari dari sana selagi Anggoramon menahannya. Terus Hiro kan masih dicucuk dan diangkat tinggi banget. Setinggi langit itu dilempar deh dia ke portal merah di langit. Di sana ada korban yang tangannya nempel-nempel kayak plastisin ditempel gitu, dan selanjutnya Hiro juga mengalami nasib yang sama di ujungnya. Tangannya nempel seperti plastisin dengan korban yang sebelumnya. Buset, serem banget pak. Ruri masih dikejar-kejar dan dikepung lagi sama 2 Oboromon yang lainnya yang berwarna hitam dan kuning. Terus dia nyalain fieldnya. Nah si Oboromon ini bingung gara-gara kehilangan mangsa. Soalnya kan mereka nggak ketarik, manusia-manusianya kan nggak ketarik sama fieldnya ya, selain Tamer yang megang Digivice. Jellymon kebetulan lihat field nyala, berarti ada sesuatu nih.
Terus pas dia ketemu sama Kyoshiro, udah Kansuto, akhirnya langsung aja disetrum dan ya seperti biasa. Udah lama nggak lihat si Kyoshiro Gentots ya, atau tembus batas ini. Dia langsung memecahkan misteri serangan si Oboromon dan nelpon si Ruri. Kesimpulannya para Oboromon ini mencari mangsa dengan patokan warna. Kalau sewarna dengan mereka, maka mereka akan menganggap si manusia ini teman. Ruri lolos dan ya dari si kuning dan hitam ya. Tapi dia harus bertarung dengan si biru. Simbariang Goramon kalah telak dan Ruri dicucuk si biru. Dijadiin tumbal juga dia. Oboromon adalah Digimon Ultimate Undead beratribut virus. Ya tadi udah disebut sih. Lalu selagi ditelepon Kyoshiro, dia bilang biar si Ruri ini diikutin sama si Kyoshiro GPS-nya. Tapi kan gak ada sinyal nih gara-gara mereka saat ini terisolasi dari dunia luar gara-gara field-nya yang memang berada di dimensi yang berbeda dari kedua dunia. Jadi harus dimatiin lagi biar bisa diikutin. Gamamon diajar abis-abisan dan dicucuk di batu nisan di kuburan. Lalu tepat di jam lembu yaitu jam 2 hingga 3 pagi berkumpullah 5 Oboromon ini yang warna biru, hitam, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Buset jadi nyanyi. Mereka buka portal warna masing-masing dan dihitungin manusia yang nempel-nempel ini dari portal tersebut. Paling panjang si merah, jadi ditentukanlah si rajanya adalah yang si merah ini. Yang ngerinya lagi semua manusia ini dijadiin jahitan kayak anyaman gitu ya. Buat jahitin sial merah buat si merah. Simbariang Goramon nolongin Gamamon dan Gamamon marah besar gara-gara ini. Dia melihat si hero yang jadi korban di sana. Oke, the rampage starts now. Semuanya pada ambruk dan Gamamon masih berjuang sendirian. Terus momen yang ditunggu-tunggu. Golos Gamamon muncul lagi yaitu aku dan ya aku langsung nge-solo mereka semua. Aku cucuk raja mereka dengan Dead End Skewer terus dia mati. Dan akibatnya para korban termasuk hero berhasil diselamatkan. Setelah itu yang lain diambil warnanya dengan api hitam di tanganku dan aku makan. Ya, ini sepertinya aku mengekstrak data mereka dan mengubah konfigurasi data mereka. Sepertinya seperti itu, karena tidak begitu dijelaskan di sini. Dan hero mulai berani menghadapiku, tetapi dia masih tidak mau sinkro denganku. Setidaknya ya, aku sudah mengakuinya selangkah lebih maju. Dan ya, aku merespeknya sehingga aku harus memanggilnya Aniki untuk kali ini. Apakah dia akan maju seperti ini terus atau bagaimana? Menarik sekali untuk dinantikan ya. Dan ya, aku kembali jadi Gamamon dan Oboromon yang tadi diambil warnanya olehku ternyata masih hidup. Ya, aku tidak berniat untuk membunuh mereka sih. Tapi dengan ini, harusnya mereka tidak bisa lagi menyerang orang. Apa itu tadi? Tadi sampai mana sih? Aku kayaknya ngerasa bagian Golos Gamamon udah diucap, jadi lanjutannya, oke, jadi gimana ya? Si Oboromon ini udah nggak bisa nyerang lagi ya, gimana warnanya udah diambil. Mereka kan patokannya dari warna teman-teman. Terus mereka mengatakan kalau Golos Gamamon adalah Digimon kuat yang dibicarakan dengan title Jet Black Champion. Si Raja Hitam Pekat atau penguasa hitam pekat apapun itulah. Dan dimunculin lagi siluet Black Digimon yang selanjutnya itu Black Goemon. Oke, cerita selesai dengan feel yang hampa. Selalu deh kalau ada yang jadi korbannya si Golos Gamamon, itu pasti feel-nya selalu hampa, teman-teman. Dan ya ini sebenarnya waktu Digitamon mati juga hampa sih. Oke, review no jikan desu. Perburuan manusia berdasarkan warna. Jadi keinget Kamen Rider Kuga dan Agito gitu ya, yang musuhnya melakukan perburuan manusia dengan aturan tertentu. Di Kuga kan para Grongi melakukan sebuah ritual perburuan bernama Gegeru. Mereka melakukan ini seperti permainan dan harus membunuh orang-orang dengan kesamaan tertentu. Dan ditentukan juga urutannya dari mana. Tujuannya kurang lebih sama, biar mereka semakin dekat dengan pemimpin mereka, yaitu si Dagufa. Di Agito juga para Unknown memburu orang-orang, tapi mereka adalah yang berpotensi menjadi Agito. Sementara manusia biasa dibiarin aja. Sebab Overlord of Darkness itu sebenarnya dia mencintai anak-anaknya yaitu umat manusia dan membenci eksistensi Agito karena mereka adalah sosok yang menyamai dewa. Walaupun akhirnya dia mau membinasakan seluruh umat manusia gara-gara dia mulai menyadari kalau manusia juga punya potensi yang ditakuti. Itu gara-gara
ditonjok sama Sugami yang pernah kehilangan kekuatan Agitonya. Oke. Kurang lebih mirip ya sama kasus kali ini. Sementara si Gulus Gamamon ini juga ada kemungkinan kalau dia bisa meniadakan dan merebut power musuhnya. Seperti yang dia lakukan kepada 4 Oboromon sisanya. Dan ternyata dia juga sejak dulu sudah ditakuti oleh Digimon lainnya. Ayolah, ini Black Digimon dari tadi cuma ngawasin dari jauh. Ya kan teman-teman? Dan ayolah sini, ngawasin mulu. Ngopi lah sini bareng sama kita. Aduh, ini ayolah. Bisalah ketemu Digimon lainnya yang tahu identitasnya. Jadi semakin kesini semakin detail yang kenal sama Gamamon tuh makin jelas gitu loh. Ya kan? Dan apa nanti bakal ketemu sama Black War Greymon ya? Pasti keren sih. Cara bertarungnya kan mirip-mirip. Kayak brutal-brutal gimana gitu. Yang jelas sih PR banget sih ini. Kemungkinan series ini juga tamat tuh tahun depan. Terus, kapan Hiro mau sinkro dengan Gulus Gamamon? Jadi biar gak ada yang ditutupin dan si Gulus Gamamon juga mau dengerin si Hiro kan. Apa nantinya dia juga bakal jadi tipikal adek jahat yang sundere-sundere gitu? Kayak Kiana HOV kalau dikasih mie gitu kan, di Honkai gitu joknya banyak. Atau kayak Jalter FGO. Atau juga kayak Kagero di Reprise. Oke lah, nanti kita pasti tahu jawabannya teman-teman. Sekian dulu, makasih udah nonton ya. Semoga aja semua kejawab segera, soalnya ini ngikut jadwal rilis toys-nya ya. Kalau episode-episode ini, Digimon yang muncul ngikut ini rilis toys-nya. Yang series VB dan Dim Card Ghost Game. Ini juga VB BE yang baru itu Digivice Double V itu kan masih lama ya tanggal rilisnya, belum tahu juga. Ini saya dengar dari temen juga sih teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah informasinya. Mungkin ini juga masih PR juga untuk informasi kedepannya seperti apa item-item yang mau rilis gitu kan. Oke lah, sampai sini dulu, see you.